Halo teman-teman, kita kembali lagi di dalam watchlist bulanan kita. Kita sudah memasuki bulan Juni tahun 2022 dan saatnya kita memilah-milah saham mana yang berpotensi untuk memberikan cuan kepada kita semua. Ya, kalau teman-teman mengikuti video bulanan saya ini, saya biasanya memberikan 4 kriteria untuk saham yang bisa saya jadikan sebagai watchlist bulanan saya. Yang pertama, untuk watchlist premium saya saya akan memakai watchlist premium untuk video yang kali ini ya. Dimana kriteria pertama itu adalah pair-nya harus 5 kali ke bawah. Lalu yang kedua, yakni liquidity-nya setidaknya current ratio-nya itu harus di atas 100%. Lalu yang ketiga, dari pemegang sahamnya, porsi publiknya itu enggak melebihi 50%. Lalu untuk pemegang saham non-publik yang terbesar di atasnya, itu harus memiliki catatan hukum yang bersih. Jadi nggak memiliki catatan hukum yang berat sehingga memberatkan kinerja daripada perusahaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yakni adalah turnover-nya, di mana turnover hariannya harus di atas 1 miliar ke atas ya. Dan untuk kriteria yang keempat tadi, saya akan langsung pakai cara ini ya, melalui Mandiri Sekuritas. Di stock filter, di bidang filter kita pakai composite atau IHSG. Lalu kita pilih value atau transaksi hariannya ya sebesar 1000 juta atau 1M. T itu 1000, dari 1000 kita tulis 1 juta, berarti 1 miliar. 1 juta ribu. Kita submit dan kita search. Nah, muncul semuanya nih. Nah, nanti teman-teman bisa catat semua saham ini ya. Dari semua ini ada berapa jumlahnya ya. Coba kita lihat di sini ada 10, 15, 20, 23. Satu list ini ada 23, kita kali 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 kali 23 itu hasilnya ditambah nanti sama, jadi sampai WH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan ditambah 14. 13 kali 23 hasilnya 299 tambah 14, itu hasilnya berarti 313 perusahaan. Nah, jadi dari ketiga 313 perusahaan ini, nanti teman-teman catat di watchlist di RT Business ya. Saya sudah pindahkan semuanya sih data ini ke RT Business, jadi tinggal kita nanti review sisa 3 kriteria ya. Kalau untuk turnover ini semuanya pasti lolos, di mana value-nya ada yang ratusan miliar, ada yang pas 1 miliar. Itu udah lolos, tinggal kita 3 kriteria yang tadi pair, lalu liquidity sama pemegang sahamnya ya. Nanti kita akan cek di RT Business dan Google Chrome. Sekarang kita langsung pindah aja ke aplikasi RT Business dan Google Chrome. Dan kita sudah masuk ke RT Business dan Google Chrome. Ya. Pertama teman-teman siapkan pulpen dan kertas karena kita akan mencatat banyak sekali perusahaan di sini ya. Jadi diperlukan pulpen dan kertas. Bagi teman-teman yang mau mempersiapkannya, boleh pause video ini terlebih dahulu ya. Dan sekarang saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni di sini ada Asha naik sampai 34% ya. Ini baru IPO tapi 2 hari arah terus nih. Harga IPO-nya harganya 100 dan sekarang udah 244. Gila ya. Oke, selanjutnya kita lihat yang pertama dari key statistiknya terlebih dahulu. Kita lihat pair-nya apakah lolos. Pair-nya enggak, berarti Asha ini out. Kita hapus dulu. Selanjutnya PTDU. Loadingnya lama sih. Oke, udah. Langsung masuk ke pair. Pair sih minus ya. PTDU out.
Selanjutnya DGNS. Untuk pair DGNS 13 ini juga out. Harus ingat ya, pairnya harus 5 kali ke bawah untuk yang premium punya. Kalau standar sih 10 ke bawah sih masih oke, tapi karena ini watchlist saya, teman-teman boleh ikutin di mana saya pakai premium biar tersaring lebih tegas ya. Nah, ini BMSR kemarin ARA. Ini valuasinya juga menarik sih. Pairnya 2,29 ya. Jadi BMSR masuk. BMSR kita catat dulu ya. Selanjutnya ada API. Oh iya, kita langsung review semuanya deh. Jadi bukan hanya pairnya. Pertama kita lihat dulu dari fundamentalnya. Operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Ini kurang bagus sih, tapi setidaknya operating profitnya masih ada ya. Pair 2,29 kali, udah 5 kali ke bawah dengan quick ratio 140%. Belum pernah bagi dividen sih sejak IPO tahun 1999. Selanjutnya kita lihat turnover hariannya. Oh ya, udah lolos ya. Jadi kita cuma cek profil dan key statistik. Ya, dari profilnya sih porsi masyarakatnya 40,03%. Ya, lolos. Selanjutnya Chain Stand Finance. Ini ada. Kita lihat beritanya. Berita bahasa Inggris ya. Baik, berita bahasa Inggris. Ada yang tentang udang. Kebanyakan bahasa Inggris sih. Oke, aman ya. Jadi BMSR masuk. Selanjutnya kita cek API dari pairnya terlebih dahulu. Pairnya bagaimana? Pairnya 2,22 kali. Lalu dengan kurang ratio 122%. Ini bagus. Oke. Jadi tinggal cek pemegang sahamnya sekarang. Varius itu kayaknya masyarakat ya, 21,99%, bagus. Lalu Tiara Inti Mahkota. Tiara Inti Mahkota. Masuk ke kok belanja sih. Lalu masuk ke berita, nggak ada beritanya ya. Jadi kita anggap aja aman. Dan API ini ada bagi dividen loh, 2017, 19, 21 dan 2022 masih belum. Ini menarik sih API ini. Jadi API masuk ya. API. Selanjutnya KBLM. Kita cek dulu pairnya. Pairnya 7,66 kali. Well, ini nggak lolos sih. Terlalu tinggi ya untuk pair premium saya. Tadi bentar lagi prosesnya. Tadi API pairnya berapa tadi lupa saya, 2an ya. Oh ya betul. BMSR juga lolos. Jadi cuma dapat 2 untuk sekarang. Selanjutnya BMSR pairnya bagaimana? Kita cek. Ups. Kita masuk watchlist dulu ya. Highest pairnya 839 out. Selanjutnya zone pairnya 1543 jadi juga out. Selanjutnya Rex ini pairnya 1070 out. Selanjutnya BBYB kemungkinan juga out sih. Ini kinerjanya kurang bagus ya, masih minus. Yup, minus 8,737 out. Selanjutnya Arna pairnya 12 out. Selanjutnya IPTV hasilnya kayaknya kurang bagus juga, 23 out. Selanjutnya MTMH
Ini ada 313 perusahaan yang kita mau cek satu persatu ya, jadi mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang teman-teman. Oke, MTMH out. Akra. Untuk Akra juga enggak menarik. PMMP. Untuk PMMP out. Nikel, saham nikel. PR-nya 20 out. Produsen nikel ya ini ya. Lalu ini Indo Alfamart, AMRT. Ini kemungkinan udah mahal sih. PR-nya yap udah 38. Perusahaannya cukup bagus ini, cuman valuasinya udah mahal banget. PSSI, perusahaan pelayaran. PR-nya 7,01 out. Lalu ITMG, perusahaan batubara. Yang menarik sekali ini. Merupakan perusahaan batubara termurah di Bursa Efek Indonesia bagi saya untuk sekarang. PR-nya sekarang 3,23. Oke, bagus. Lalu selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Oh ya, bentar, liquidity dulu. Cash ratio 144% ya, bagus dengan sangat rajin bagi dividen. Selanjutnya kita lihat pemegang saham masyarakat 34,86%, bagus. Lalu selanjutnya Banpu Minerals. Kita masuk ke berita. Negara Persemaian. Hijau, Ratu Batubara. Oke, ini berita lama sih. Protes sungai tercemar racun, warga Santan Kaltim surati investor. Baik, ini berita buruknya cuma satu sih, tapi ini nggak sampai ke ranah hukum. Jadi ya ada kompromi dikit lah untuk ITMG ini. Karena ya kalau sampai masuk ke hukum itu baru memberatkan perusahaan. Karena ini masih menyurati investor. Jadi ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, berharaplah ITMG dapat menyelesaikannya dengan baik. Selanjutnya Adro dengan PR 455 kali ya, bagus ya. ITMG tadi oke, Adro juga oke. Ya. Oke, udah dapat 4, sekarang Agi. Kita lihat PR-nya. Oh ya, tadi Adro belum cek semua. Sering lupa ya saya. Adro liquidity 158%, bagus. Lalu pemegang sahamnya lainnya 49,91%, masih aman. Lalu PT Adaro Strategi Investment. Kita masuk ke berita. Calon direktur Pak Edwin, cuan dividen. Nggak ada berita negatif kalau kita lihat di sini. Nggak ada, aman. Selanjutnya kita lihat Agi. Agi PR-nya 37, udah mahal. Salah. Harusnya Agi yang di delete. Selanjutnya SSMS, perusahaan sawit. SSMS PR-nya masih belum menarik. Kita hapus dulu. Selanjutnya Raja. Untuk Raja PR-nya masih belum menarik. Ini merupakan emiten daripada suami Ibu Puan Maharani, Ketua DPR. Selanjutnya TB. PR-nya 40, udah cukup mahal ya. Saham telekomunikasi. Selanjutnya BEMAS, Bank Maspion. Untuk PR dari BEMAS ini juga masih kurang menarik. Out. Lalu emiten minuman alkohol MLBI dengan merek Bintang dan lain-lain. PR-nya 29 kali, out. Selanjutnya Cepin, ini saham ayam. PR-nya bagaimana? Coba kita cek. Ini juga kurang sih, 18 kali, out. Selanjutnya Care. Care ini juga kurang menarik sih, out.
BDMN Bank Danamon. Untuk PR-nya 7,27 masih belum mencukupi. Out. Lalu kios saya udah tekan tadi. Oke. Untuk kios juga masih belum menarik. Out. Lalu selanjutnya produsen pakan ternak Cepro. Lihat bagaimana kinerjanya. Per 199 kali. Lalu untuk kurang rasionya nggak lolos, jadi out. Selanjutnya Sido. Untuk Sido, ini pasti udah mahal sih. Yap, udah mahal, out. Selanjutnya Temas. Temas ini PR-nya 13 kali, udah mahal, out. Selanjutnya Becep ini perusahaan properti kalau nggak salah ya, dia nih terdampak cukup parah ya, PR-nya minus, out. Selanjutnya BRMS, anak perusahaan daripada Bumi. Bagaimana PR-nya? Belum bagus, out. Lalu ABMM, ini perusahaan batubara. Ini kayaknya bagus sih karena pernah masuk bulan Mei 2022 watchlist premium. Yap, 398 kali. Lalu sisi liquidity-nya, quick ratio 149%, juga sangat rajin bagi dividen. Selanjutnya kita cek pemegang saham masyarakat 20,93%, aman. Lalu Tiara Marga Trakindo. Oke, kita masuk ke berita. Baca dulu. Oke, nggak ada masalah sih. Aman ya. Oke. ABMM ya. ABMM lolos. Selanjutnya kita cek UFOE. Udah 3 saham batubara masuk ya. Memang sangat menarik batubara untuk sekarang. Oke, UFOE out. Selanjutnya ada Indi. Ini saham batubara kayaknya. Indi ini. Apakah lolos? Coba kita cek fundamentalnya. PR-nya 3,5. Nice. Lalu quick ratio 151%, juga cukup rajin bagi dividen. Selanjutnya kita lihat porsi publik 33,99%. Lalu Indika Inti Investindo. Indika Inti Investindo. Lalu kita masuk ke berita. Pemilik Net TV ya. Kok kebanyakan berita tentang Net TV ya? Kita coba lihat sejenak apakah ada hubungannya dengan Indi. Oke. Siapa sebenarnya pemilik Net TV? Sinergi lintas media yang dikendalikan Agus Lasmono. Kemudian ada PT Indika Inti Holdco 0,00% dengan kepemilikan 10.000 saham, sisanya pemegang saham publik. Oh, cuma dikit sih. Oh, Agus Lasmono menjabat sebagai komisaris utama PT Indika Inti Holdco dan juga komisaris utama PT Indika Energi Tbk. Menguasai. Oh, ternyata punya hubungan dengan Netvi juga ya, Indi ini. Anak kandung pengusaha Indonesia Mendiang Sudwikatmono yang pernah menjabat di sejumlah perusahaan grup Salim. Mitra bisnis Lim Siuliong alias Sudono Salim, sang pendiri grup Salim. Lui juga merupakan sepupu dari Presiden RI kedua Mendiang Soeharto ya. Wow. Menarik sih ini. Baik, jadi ya tadi porsi daripada pemilik
yang dikendalikan oleh Agus Pasmono ya. Jadi punya hubungan dekat sih dengan Netvi. Jadi aman-aman aja sih. Untuk Indi ini lolos ya. Dia masuk ke dalam list kita pada bulan Juni ya. Jadi udah ada 4 saham batubara yang masuk. Selanjutnya Bumi. Ini juga batubara sih, tapi apakah lolos? Pairnya 1,8, cuman sayangnya kurang rasionya cuma 26%, jadi out. Selanjutnya MDKA, saham tambang emas daripada SLTG, kepunyaan Pak Sandiaga dan Pak Edwin. Pairnya nggak bagus, out. Selanjutnya PNLF. Ini kayaknya saya kurang recommended sih kalau untuk Panin Group ya, karena kena kasus suap. Nggak tahu kelanjutannya gimana. Coba kita cek dulu pairnya 6,75, ini juga out dulu. Nanti kalau ketemu Panin Group lagi kita cek lagi. RMKE, pairnya 15 kali, out. Selanjutnya OBMD. Kita cek dulu. Dari sisi pairnya bagus, 6%, ini aman. Lalu PT Indotech Drilling Solution, Indotech Drilling Solution. Oke, berita salah ya. Ini Indotech baru benar. Oke, bagus ya OBMD ya. Ini kinerjanya 2022 bagus banget sih. Oke, OBMD masuk ya. Selanjutnya Foru. Ini nggak lolos sih, pairnya 89 kali. TCPI pairnya nggak bagus. Selanjutnya BP. Ini saham batubara juga, cuman ya kurang rasionya nggak sehat, jadi saya sering skip saham ini sih. Pairnya udah nggak bagus juga, out. Selanjutnya Bola, saham pemilik Bali United, saham sepak bola. Pairnya 12 kali, udah nggak bagus, out. Selanjutnya Tins, produsen timah, kepunyaan BUMN juga, Inalum ya tepatnya ya. Pairnya 588, cukup bagus, cuman tetap nggak lolos. Selanjutnya Cleo pairnya juga belum bagus, out. Lalu WIM, produsen rokok yang cukup murah. Kita lihat kinerjanya, pairnya berapa? Pair 738, out. Selanjutnya BSML juga out kayaknya. Yep, out. Lalu IPCC, saham terminal pelabuhan. IPCC juga apakah menarik? Belum ya, out. Lalu PANL, saham agen wisata. Ini kayaknya juga kurang bagus sih, pairnya minus, yep, out. SBMA, ini kayaknya penyedia gas ya, yang juga baru IPO. Kita lihat dulu ke statistik SBMA, pairnya kurang bagus, out. Lalu MCAS, untuk MCAS ini pairnya belum bagus. Selanjutnya AMFK, ini ada masuk bulan Mei sih, mungkin akan masuk lagi dengan pair 3,48 kali. Kuitansinya 109%, juga ada bagi dividen. Lalu pemegang sahamnya bagaimana? Porsi publik 13,84%, bagus. Lalu AGC Inc. Oke, kita masuk ke berita. Baik, berita bahasa Inggris. Glass, kaca ya, market kaca. Aman. Jadi untuk AMFK masuk. AMFK ya, sambil catat teman-teman. Selanjutnya BBRI, di mana transaksinya 1 triliun tadi.
kemarin ya. Per kurang bagus, out. Ini sih kesukaan para investor jangka panjang sih, tapi saya kurang ya, kurang menarik bagi saya. Tekim masih kurang menarik. Selanjutnya PKPK. PKPK PR-nya masih belum. Selanjutnya Indo. Aiko ya. Indo masih kurang juga. Selanjutnya KKGI. Ini saham batubara, nikel sama properti digabung jadi satu. Paket lengkap. PR-nya masih kurang menarik, jadi skip dulu. Selanjutnya Jawa. Ini minus sih, out. Selanjutnya Doit, ini batubara juga. Minus dia, out. Lalu Bull, saham logistik, minyak dan gas. Untuk PR-nya kurang bagus, out. Lalu Harum Energy, saham batubara dan nikel juga sih. PR-nya kurang bagus, out. Lalu BMRI, dimana transaksinya juga 1 triliun ya kemarin. PR-nya 9,89, masih belum bagus. Selanjutnya BEPS. Wow, ini transaksinya 519 miliar juga ya, mantap banget nih. PR-nya tinggi sekali, out. Lalu Tower. Untuk Tower, PR-nya belum menarik, out. Lalu TRJA. PR-nya belum. Lalu UNTR, saham kendaraan berat daripada Astra Group. Untuk PR-nya masih belum. Lalu Digi. Untuk Digi juga masih belum. Lalu SKRN, saingan daripada UNTR juga. SKRN ya. Untuk SKRN masih belum, out. Selanjutnya Agro ini masih belum ya, out. Lalu STAA, ini juga sama, saham sawit, sama CSRA juga sama sih, berurutan banget mereka dekatnya. PR-nya masih belum. Selanjutnya CSRA, oh bagus, dengan cost ratio 150%, bagus. Juga ada bagi dividen. Lalu masyarakat 20%, ini aman. Selanjutnya Sapta Sawit Lestari. Masuk ke berita. Harga sawit. Baik. Apa nih harga sawit? Rp500 per kilogram. Oh, turunnya. Terkejut saya tadi. Baik, untuk CSRA oke, masuk ya. Selanjutnya SIM, ini juga wow, dekat banget ya. Ini juga sawit sih. Bagaimana PR-nya? PR-nya 835, out. Selanjutnya Toba, saham batubara daripada Pak Luhut Bansar Panjaitan. PR-nya 15 kali, kurang bagus. Selanjutnya RAA. Bentar ya, lagi loading. Oke, RAA. Bagaimana kinerjanya? PR-nya 8, masih kurang bagus, out. Lalu saham properti dari Pak Bong Chandra, Train. PR-nya minus ini, out. Selanjutnya KLBF, ini saham farmasi yang cukup terkenal. Baik, untuk PR-nya 23, belum bagus. Lalu WSKT, saham BUMN bidang properti, ini minus juga sih, out. Lalu Bank Jago atau
turunnya luar biasa ya. PR-nya masih tinggi sekali. BJTM, saham bank dari pemerintah juga. PR-nya 646, belum menarik. Selanjutnya NLCA, ini saham, kalau nggak salah saham tol ya. PR-nya 591, belum menarik. Lalu IATA, saham maskapai yang berubah menjadi batubara dari MNC Group. Ini PR-nya 478, cuman sayangnya kurenasinya cuma 38%, jadi out. Selanjutnya Innov, perusahaan yang bergerak di bidang recycle. PR-nya 13 kali, masih belum menarik. Selanjutnya Rise, ini saham properti daripada grup dari cat yang ternama ya, Tancorp. PR-nya masih belum menarik, out. Lalu BSSL, ini saudaranya Embab nih, saham batubara juga. Baik, untuk PR-nya masih belum. Lalu Jekon, ini saham properti juga sih. Jekon ini masih belum, PR-nya minus. Lalu Inco, saham nikel. Ini juga kepunyaan dari para Inalum ya, masih belum menarik, out. Lalu INKP, saham Sinarmas, bergerak di bidang bubur kertas dan produk-produk kertas lainnya. PR masih belum menarik, out. Lalu AGRS, saham bank. AGRS masih belum menarik. Selanjutnya Mior, produsen Kopiko yang kemarin terkenal banget karena ada masuk berita. PR juga masih kurang bagus. Siko PR-nya masih belum. Lalu Indofood, ini terkenal lah ya, Indomie seleraku. PR-nya masih kurang. Kita hapus dulu Indofood ini. Lalu BBCA, ini pasti nggak lolos sih, cuman kita cek aja. Valuasi yang udah cukup mahal dengan PR-nya 29 kali. Kita hapus dulu. Lalu BMTR harga PR-nya 322 dengan kurang rasio 140%. Ada bagi dividen juga. Pemegang saham sebagai berikut: masyarakat 47,8%, lalu ada MNC Investama Tbk. Ada Pak Lo Keng Hong juga ya. Kita cek MNC Investama Tbk. Kita masuk ke berita. IATA, industri migas, tambang. Kebanyakan tentang IATA sih. Baik, aman. Jadi BMTR masuk ya. BMTR catat dulu. Selanjutnya PTBA. Nah, ini kayaknya nggak masuk sih, karena 5 ke atas PR-nya. Yap, betul, belum bisa ya. Lalu saham properti MDLN, ini PR-nya 558, masih belum menarik. Lalu Bevin, perusahaan leasing, ini PR-nya masih belum juga. Selanjutnya Sido Mulyo, saham logistik, bukan saham Sido Muncul ya, beda dengan PR kurang bagus. Lalu MTEK, induk daripada Bukalapak. Dana SCTV Indosiar, yap, PR-nya masih kurang. Lalu Mulia ini produsen Ubin kalau nggak salah ya. Yap, PR-nya bagus, quick ratio bagus. Belum pernah bagi dividen sih, padahal udah IPO lama banget. Porsi masyarakatnya 32,75%. Eka Gunatama Mandiri, pemegang saham teratasnya ya. Baik, untuk beritanya, divestasi, tinggalkan industri keramik. Oke, aman ya. Jadi selanjutnya Mulia. Wow, kali ini cukup banyak perusahaan yang masuk sih. Kinerja tahun 2020 kuartal pertama bagus banget semuanya. Untuk MNCN, salah. MNCN, MMLP ini perusahaan pergudangan.
Untuk MMRP PR-nya masih belum. Lalu ANJT, kalau nggak salah ini perusahaan sawit sih, ANJT ini. Di PR 515 belum menarik. Lalu Hoki, ini distributor produk beras premium. Hoki. Untuk Hoki belum menarik juga, belum ya. Lalu KF, distributor vaksin. Untuk PR-nya masih belum ya. Ini juga saham BUMN juga sih. Lalu PON, saham properti. Bagaimana PR-nya? Masih belum juga ya. Lalu Seger, ini juga saham batu bara sih. Yap, untuk PR-nya bagaimana? PR-nya 25 kali, masih belum menarik. Selanjutnya IMAT, saham kendaraan dari Salim Group kalau nggak salah, belum menarik. Selanjutnya Dewa, hampir gocap ya Dewa ini. PR-nya masih belum bagus. DMF, anak perusahaan daripada Bank Danamon yang bergerak di bidang leasing. Untuk PR-nya masih belum out. Lalu baik produsen dan juga distributor berbagai jenis sepeda seperti United dengan PR 881 masih kurang menarik, out. SCMA, anak perusahaan MTech, saudara daripada Indosiar, PR masih kurang menarik. SMGR, produsen semen dari Indonesia, PR-nya masih belum, out. Energi, saham minyak bumi dan gas dari Bakri Group. Bagaimana hutangnya? Kayaknya sih tebal banget sih, PR-nya juga udah kurang bagus. Lalu Unilever, saham produsen berbagai jenis consumer goods dengan PR-nya 22, masih kurang menarik. GGRM, produsen rokok dan mau bangun bandara, PR-nya 14 kali, masih kurang menarik. Lalu PNBN, nah ini apakah menarik? Karena ada kasus hukum sih dia nih. PR masih kurang menarik, out. Lalu Bian, produsen batu bara, salah satu yang terbesar di Indonesia. Bagaimana PR-nya? PR-nya masih kurang, out. Lalu PNBS juga bagian dari Panin sih. Ini kayaknya juga kurang bagus sih ya. PR-nya kurang bagus, out. Selanjutnya BSDE, anak perusahaan daripada Sinarmas Group juga. Iya kan ya? Kayaknya sih BSDE. PR-nya masih kurang menarik. Lalu Ship, ini bidang logistik. Ship, PR-nya kurang. Selanjutnya BBTN, Bank KPR daripada Indonesia, PR-nya masih kurang, padahal dikit lagi, but it's okay. Lalu MTEL, anak perusahaan Telkom, out. Lalu BNGA ini PR-nya 547, masih belum ya. Lalu SMRA, saham properti juga, PR-nya masih belum. Lalu MSIN, studio daripada MNC Group, PR-nya masih kurang. Lalu ada Telkom juga di sini. Wow, transaksinya 2 triliun, mengalahkan BBRI ya. Gila. PR-nya belum menarik. Lalu Astra International, PR-nya masih kurang, out. Lalu Avia, produsen cat, ini salah satu saudara daripada Tankop yang tadi ya, yang Rice, tapi juga kurang menarik, out. Lalu saingan GGRM, HMSP, produsen merokok juga, PR-nya masih kurang. Lalu IPCM, ini saudaranya IPCC, saham yang bergerak di bidang dermaga juga. Ini PR-nya kurang,
Selanjutnya Link yang diakuisisi Excel ya kalau nggak salah ya. Ini bagian daripada Lipo Group yang diakuisisi. Oke, kurang menarik pairnya. Selanjutnya Delta, ini saham minuman keras juga sih, minuman alkohol. Valuasinya masih kurang. Lalu ada Nasi. Ini dari namanya udah tahu ya, mereka bergerak di sektor apa. Nasi pastinya. Pair masih kurang. Selanjutnya BRPT bergerak di bidang kimia. Pairnya masih kurang. Out. Lalu WIHA, ini saham anak perusahaan daripada PANR sih, yang bergerak di bidang pariwisata. Ini pairnya masih kurang. Lalu Kapik, bagian daripada MNC Group yang bergerak di bidang properti. Pernah bekerja sama dengan Donald Trump juga. Out. Selanjutnya Boga. Boga ini pairnya masih kurang juga. Out. Lalu CMNT, produsen saham semen merah putih. Pairnya masih kurang. Pegas, bagian daripada BUMN, produsen minyak, gas bumi ya. Pairnya masih belum cukup. Lalu IMPC Packaging, pairnya masih kurang. Selanjutnya BJBR ya. Banyak juga, masih sisa berapa nih perusahaannya ya? Masih cukup banyak ya teman-teman ya. Waduh. Untuk pairnya masih belum. Lalu Kras. Untuk Kras dia bentar lagi bagus sih, tapi masih belum. Lalu Mari, saham radio daripada Pak Erick Thohir. Masih kurang menarik sih. Out. Lalu Good ini produsen makanan ringan khususnya. Lalu Mem, produsen pakan ternak. Untuk pairnya masih belum. Lalu DKFT masih belum juga, minus dia. Lalu Hexa, saingan UNTR. Baiklah, pairnya masih belum. Lalu GCTL pairnya masih belum. RPCK, bagian daripada Lipo Group, bergerak di bidang properti, masih belum. Lalu Bina ini masih belum. Out. Lalu WMUU ini masih belum. Lalu LSIP ini masih belum juga. Lalu IRA, produsen jarum suntik ya. Oke, untuk IRA pairnya masih belum. Lalu Power, penyedia energi, Independent Power Producer. Untuk pairnya masih belum. Lalu SMSM, produsen berbagai jenis produk kendaraan. Ada merek Sakura juga, ini masih belum ya. Lalu Penin, nah ini bagaimana ya? Coba kita lihat sejenak bagaimana pairnya. 3,65 kali cash ras, tapi belum pernah bagi dividen, dengan pemegang saham sebagai berikut, lain-lain sebesar 29,707%, aman. Lalu PT Panin Corp kita coba lihat apakah kasus korupsinya masih ada. Masuk ke berita ya, masih ada ya. Oke, jadi kita skip dulu untuk Panin Group.
Masih ada berita tentang kasus suap itu, nggak tahu ke depannya bagaimana. Ini sih udah masuk ranah hukum, agak berbahaya. Lalu BGTG PR-nya masih belum oke juga. Belum. Lalu Elsa, anak perusahaan daripada Pertamina. PR-nya masih belum ya. Out. Lalu ISSP. Ini PR-nya bagus. Ukuran rasio bagus, bagi dividen ada, pemegang saham masyarakat sebesar 35,42 masih aman. Lalu Cakra Bakti. Cakra Bakti Para Putra. Masuk ke berita. Hasil korporasi tambang. Oke, aman ya. Aman. Jadi ISSP masuk. ISSP akhirnya ada saham yang masuk ya, Selain Mulia tadi. Lalu ACST, anak perusahaan perusahaannya diakuisisi oleh IWNTR. Belum bagus. Out. Selanjutnya Palm, perusahaan sawit yang berganti menjadi investor kepunyaan SRTG. Mau seperti induknya ya. Udah update ya kuartal pertamanya ya. Mantap nih. PR-nya wow, 1,7 kali. Dengan tapi sayang ya, ukuran rasionya nggak sampai 100%, jadi out. Wow, kenapa tiba-tiba ya? Tiba-tiba utangnya gede banget. Selanjutnya BAT. PR belum menarik. Selanjutnya Tech. Oke. Untuk Tech ini masih belum menarik juga sih. Out. Lalu Mark ini PR-nya masih belum. Selanjutnya Petro, saham minyak kalau nggak salah ini, bagian daripada Indi ya. PR-nya belum. Out. Lalu BRIS, saham Bank Syariah, PR-nya masih belum. Selanjutnya MRPT, valuasi masih belum. Lalu film ini PR-nya masih belum. Lalu Pebit ini PR-nya masih belum juga. Out. Lalu ICBP produsen, ini benar-benar produsen daripada Indomie sih, PR-nya masih belum. SMDR, saham logistik, ini udah naik banyak banget ya dia nih ya. PR-nya 342, sales ratio 108%, bagus. Bagi dividen juga ada. Pemegang saham publik 27,66%. Lalu Samudra Indonesia Tangguh. Indonesia Tangguh. Oke, kita masuk ke berita. Beli saham. Baik, nggak ada berita negatif, jadi SMDR lolos. Selanjutnya kita lihat Kino. PR-nya 31, belum lolos. Selanjutnya kita cek ADCPD. Baiklah. Nah, ini masih belum ya. Oke. Lalu Arci, ini perusahaan tambang emas. PR-nya masih belum. Selanjutnya Asli, ini saham properti. Untuk Asli PR-nya masih belum. Selanjutnya Auto, ini saham kendaraan dari Astra, PR masih kurang. Lalu BES, ini
Saham properti juga PR-nya masih kurang. Selanjutnya BHIT, bagian daripada MNC Group, ini PR-nya masih kurang juga, out. Lalu BNBR, ini kayaknya juga kurang menarik sih. Bagian daripada Bakri Group, PR-nya kurang. Selanjutnya BWPT, saham sawit, masih banyak kayaknya ya teman-teman ya, tapi sisa dikit lagi sih. PR BWPT masih kurang menarik. Aduh, sisa berapa perusahaan ya ini ya? Bentar ya, kita coba lihat sejenak. Kayaknya masih banyak sih. Lihat nih titik hitamnya. Widih, masih banyak ya. Kita habiskan teman-teman. Sisa dikit lagi. DRMA. Baik, DRMA bagaimana PR-nya masih kurang ya. Lalu IP, saham minyak kelapa, ini juga masih kurang. Selanjutnya Jaya, saham logistik juga, ini masih kurang menarik. Selanjutnya Call, capek Call, PR masih kurang menarik. Selanjutnya RPPF, saham pemilik Matahari Department Store, ini PR-nya masih kurang. Lalu MAPI, ini juga saham konsumer, untuk PR-nya masih kurang ya. Lalu MBSS, ini kayaknya saham logistik sih. Bukan ya, saham energi ternyata. PR-nya masih belum. Lalu MCOL, ini perusahaan batubara dengan PR 4,97, bagus, dengan cash ratio 273% dan ada bagi dividen besar banget. Masyarakat pegang 10%. Lalu Edika Agung Mandiri, kita masuk ke berita. Oke. Baik, MCOL lolos ya. Saham batubara memang untuk sekarang sangat menarik banget sih. Selanjutnya NATO, saham properti yang santuy banget. Laba rugi nggak seberapa, tapi transaksi saham besar banget, tapi pergerakan saham nggak agresif. Selanjutnya NISP, PR-nya masih kurang, saham bank. Lalu PEPRE, bagian daripada perusahaan BUMN juga, perusahaan properti ya, masih belum menarik. Lalu SAME, untuk SAME ini masih belum menarik. Lalu SMBR, saham BUMN juga, bergerak di bidang semen, PR-nya masih kurang. Lalu Soci, ini juga saham logistik yang kayaknya masih belum menarik sih, PR-nya masih kurang. Lalu SWAT juga masih kurang menarik. Selanjutnya TAPJ, ini kayaknya sih lolos sih, bagian daripada Tiputra, keluarga daripada Astra juga. PR 403, bagus. Quick ratio bagus, ada bagi dividen juga. Lalu pemegang saham publik sebesar 14,0190%. Lalu Persada Capital Investama. Capital. Baik, kita masuk ke berita. Baik, ini KJEN kayaknya nggak ada hubungan dengan TAPJ sih. Jadi TAPJ lolos. Lalu selanjutnya kita lihat TBLA, ini juga saham sawit juga sih, bisa dekat ya, masih kurang menarik. Lalu selanjutnya ada Toys,
saham mainan yang baru IPO masih rugi, out. Lalu saham farmasi TSPC, dia untuk PR-nya masih kurang. Oke, kita perlu cas dulu baterainya. Lama banget ya memang untuk filter saham seperti ini, satu persatu sangat memakan waktu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Wika. Wika ini PR-nya masih kurang. Lalu WMPP, saham ayam, ini PR-nya juga masih kurang, up. Selanjutnya Yellow, penyedia WiFi portable untuk ke luar negeri, ini juga masih belum menarik. JSMR, jasa tol ya, masih kurang. Lalu BBNI, saham bank, bagaimana KPR-nya masih kurang ya, out. SRTG, saham Pak Edwin dan Pak Sandiaga, untuk PR-nya 304 dengan ukuran rasio 5.022%, ada bagi dividen. Porsi masyarakatnya pemegang saham lainnya 12,1660%, aman. Lalu Pak Edwin Soyajaya, Edwin masuk ke berita. Baik, aman. SRTG masuk. SRTG, wow, hari ini sahamnya cukup banyak ya. Lalu BTPS, ini PR-nya masih kurang. Selanjutnya ULTJ, produsen Ultramil, PR-nya masih kurang. Lalu PLDA, ini saham farmasi sih, saham tes, alat tes ya, tes kesehatan. Untuk PLDA, PR-nya masih kurang. Lalu Segro kayaknya ini lolos. Ini saham sawit dari Sampurna dengan PR 4,2, kuiran hasilnya 112%, ada bagi dividen. Pemegang saham publik 25,226%, aman dengan Sampurna Agri Research. PT LTD. Lalu kita masuk ke berita. Salah. Berita. Baik. Menjadi laba. Ada api. Berita bahasa Inggris ya, tentang pembakaran hutan kayaknya. Coba kita lihat bentar aja deh. Berita tahun 2019, udah 3 tahun. Apakah ada nama Segro? Oh, ada ya, tentang pembakaran hutan sih ini. Baik. Ini apakah ada masuk kasus hukum? Ada soal ini sih, tentang apa, pembakaran hutan ya, untuk internasional. Cuman ya, ini kayaknya apakah masuk ranah hukum nggak ya? Kalau ITMG kan nggak sampai ranah hukum karena masih surat-suratan daripada masyarakat. Kalau ini sih seal off. Kita coba baca yang satu ini. Oh, ada ya.
menyebabkan itu asap. Ini agak berisiko sih, tapi ya kita masukkan ke dalam watchlist dulu ya, karena ini belum sampai ke taraf hukum sih ya. Kita masukkan dulu escrow ini, jadi masih boleh ya kita masuk ke dalam watchlist dulu, tapi dalam praktik investasinya tetap harus perhatikan tentang berita pembebasan lahan dengan membakar secara sewenang-wenang. Kurang bagus. Selanjutnya TPIA, PER masih kurang. Lalu multipolar, saham teknologi. Ini masih kurang. PTPP, saham BUMN bidang properti. Baik, ini masih kurang menarik. SNLK, kayaknya ini hotel deh, masih minus. Lalu Mgro ini masih belum ya. Lalu WG, saham properti juga, bagian daripada BUMN juga. Ini PR-nya masih kurang. Lalu Demas, bagian daripada Sinarmas Group juga. Ini PR-nya belum. Selanjutnya WiFi ini masih kurang. Lalu Bank Victoria ini juga masih kurang. Lalu Truk ini masih minus juga. Selanjutnya Adi, ini saham properti juga, bagian dari bank BUMN juga, PR-nya masih kurang. Lalu ada Wood, produsen kayu dan berbagai jenis produk turunan lainnya, PR-nya masih kurang. Lalu ada Just, ini saham telekomunikasi dan digital, masih rugi. Lalu ada ESA, bagian daripada keluarga Thohir, saham energi, gas bumi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Cevin, saham leasing. Ini PR masih kurang. Selanjutnya Metsi, ini saham minyak, PR-nya masih kurang. Selanjutnya Apik ini PR-nya masih kurang. Selanjutnya Silo, saham rumah sakit. Baik, ini PR-nya masih kurang. Capek juga ya. Selanjutnya DSNG, ini saham sawit dengan PR masih kurang. Lalu ASA, saham logistik, ini PR-nya masih kurang. Lalu iSet, saham telekomunikasi, PR-nya masih kurang. Lalu Embab, nah ini saudara daripada BSSL tadi, tapi ini lebih menarik. Kenapa? Kita coba lihat fundamentalnya. PR-nya 3,6 kali dengan cash ratio 182%. Tahun 2022 masih belum bagi dividen juga. Dengan porsi masyarakat 10%. Lalu Wahana Sentosa Cemerlang. Sentosa Cemerlang. Oke. Berita. Baik, aman-aman ya. Palingan itu soal larangan ekspor dan juga perhentian izin tertentu itu kan kayak stop, bukan karena kasus hukum gimana. Jadi aman-aman aja, Embab masuk ya.
Java saham ayam juga, pairnya 692 masih belum. Lalu Homi ini masih belum. Selanjutnya KBLI ini juga masih belum. Selanjutnya zinc, ini batu bara juga. Nggak tahu ya, bukan sih kayaknya, bukan batu bara ini. Hampir tertipu ya. Lalu friend, bagaimanakah? Masih belum ya pairnya. Lalu enak, ini produsen makanan kayak daging-dagingan, ini masih belum juga. Lalu ada SMMT, ini batu bara. Untuk pairnya SMMT ini masih belum. Selanjutnya BABP, Bank MNC Group, ini masih belum juga. Selanjutnya BMHS, perusahaan rumah sakit juga. Untuk pairnya masih belum. Lalu ada BOSS, ini merupakan perusahaan batubara kesayangan beberapa perusahaan Jepang, juga masih kurang menarik sih pairnya. Out. Lalu RARS, pemilik Lamayana. Untuk pairnya bagaimana? Masih belum ya. Selanjutnya PSGO ini masih kurang. Lalu Mika, saham rumah sakit, pairnya ini juga masih kurang. Lalu ada bank digital, Bank Aladin, berkonsep syariah, juga masih rugi dia. Lalu ASLC, ini jual beli kendaraan ya. Yap, pairnya masih kurang. Lalu BC, produsen bibit jagung dan lain-lain, ini pairnya masih kurang. Lalu IDPL ini juga kayaknya masih kurang juga ya, masih kurang. Lalu Laba, produsen baja, ini pairnya masih kurang. Lalu NFC Indonesia, ini bagaimana? Pair masih kurang. Lalu Excel, saham telekomunikasi, ini masih kurang. Lalu ESIP, wow, pair masih kurang. Lalu BBKP, ini bank yang diakuisisi Bank Korea, masih rugi dia. Antam, produsen emas dan nikel, untuk pairnya 10 ya, masih kurang. Lalu PKSL udah gocap sahamnya, tapi pairnya memang masih kurang bagus. MTWI ya, insurance, ini juga masih kurang menarik. Out. DMMX, ini pairnya masih kurang juga. Bima ini masih kurang juga, masih minus dia. Lalu IRS, produsen aspal, ini juga masih kurang menarik sih. Lalu selanjutnya backup saham MNC lagi ya, selain BABP, ini juga masih kurang. Lalu ada Aldo, ini produsen kardus juga, ini pairnya masih kurang juga. Selanjutnya Bukalapak, salah satu e-commerce ya, dimana pairnya bagus sekali, 0,52 kali, dengan cash ratio 1185%. Tapi porsi publiknya 53,5750%. Agak membingungkan sih, ini pemegang saham di bawah 5% ya. Jadi kayaknya saya skip dulu untuk buka ini. Ada banyak kontroversi juga. Selanjutnya SPMA, pair masih belum. MITI masih belum. Lalu selanjutnya COPX, saingan UNTR,
Ini PR-nya 537, udah cukup mahal. Selanjutnya TB ya. Ini TB untuk servis batubara. PR-nya masih belum. PSKT Planet ini saham perhotelan. Ini masih belum juga, masih minus dia. Lalu AALI saham sawit. Ini PR-nya masih kurang. Sen saham telekomunikasi juga. Ini masih belum menarik. Lalu MPPA ini juga masih minus. Citra saham properti yang cukup terkenal dengan PR masih kurang. TPMA ini logistik ya, untuk PR-nya masih kurang. Selanjutnya Goto. Oke, untuk Goto masih minus dia, out. Lalu The Gig ini produsen pembangkit listrik tenaga air ya, kalau nggak salah sih ya. Yep, betul. PR masih kurang. Lalu Suli masih kurang. Selanjutnya Teladan, ini PR-nya masih kurang. Selanjutnya saham properti JIHD, ini PR-nya masih kurang. WIRG, saham WIRG masih kurang juga, out. Lalu RPKL saham properti, ini juga masih kurang. Selanjutnya Raisi ini masih kurang juga. Selanjutnya Aceh yang kemarin ada demo besar-besaran ya, katanya dia PHK besar-besaran, sahamnya minus cukup parah. Ini masih kurang. Lalu Esta ini masih kurang. Selanjutnya Netvi, ini saudaraan sama Indi. Yap, masih rugi dia, out. Lalu ada produsen minuman ya, PR-nya masih kurang. INTP saham semen dari Indonesia, untuk PR-nya masih oke. Enggak oke. Selanjutnya INDR saham tekstil, ini untuk PR-nya bagus, 332. Kurang rasio 133%, ada bagi dividen. Pemegang saham masyarakat 7,51%. Lalu Indorama Holdings BV, Indorama Holdings BV. Berita aman, INDR masuk. Selanjutnya kita lihat HIL, saham farmasi, saham kesehatan. Untuk PR-nya masih kurang, out. Selanjutnya BBHI, saham bank daripada Transgroup, ini PR-nya masih kurang. Selanjutnya WOWS, penyedia mesin rig untuk minyak bumi, PR-nya masih kurang. Lalu MTDL, ini kalau nggak salah bagian daripada Ciputra Group ya, bergerak di bidang penjualan alat elektronik, PR-nya masih kurang. Lalu ada Wins, udah hampir habis teman-teman, kita selesaikan ini, PR-nya kurang bagus. Lalu LTLS, ini produsen bahan kimia ya, meskipun namanya lautan tapi sebenarnya dia produsen kimia, masih belum cukup bagus. Bank Amat ini masih belum. Selanjutnya CMPP AirAsia ya, yang membuat saingan
daripada Gojek dan Grab. Out, lalu land ini masih kurang. Selanjutnya Cimory, produsen minuman susu dan yogurt, ini PR-nya masih kurang. Out, lalu Budi, produsen berbagai produk turunan pangan, ini masih kurang juga. Lalu Win Air, ini PR-nya agak kacau sih, tapi kurang hasilnya masih belum, jadi out. Selanjutnya NPGF, ya, NPGF masih kurang. Lalu Atap masih kurang. Lalu Slice ini masih kurang juga. Saham kendaraan listrik ya ini ya, kayak untuk mobil Golf ada mereka sediakan. Lalu GZCO ini bergerak di bidang sawit kalau nggak salah, saudaraan sama BIBYB juga. Lalu Hop, saham daripada teman Pak Bong Chandra, bergerak di bidang karoseri, PR-nya masih kurang. Bentar, salah ya, harusnya Bird ini PR-nya masih kurang. Lalu Nelly, bentar, ini Nelly PR-nya masih kurang juga. Selanjutnya INDX, sampai mana sekarang ya? Oh, sisa 2 teman-teman, kita habiskan. INDX ini enggak lolos. Lalu Unik bagaimana? Saham batubara ya kayaknya ya. Unik ini, yep, betul ya, ini enggak lolos. Jadi begitulah teman-teman, akhirnya kita udah dapat listnya. Ada berapa ya? Coba kita lihat dulu dari ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 perusahaan ya. Ada 19 di sini. Lebih banyak dibandingkan bulan Mei yang lalu ya. Itu berarti masih banyak saham yang punya potensi sih. Seharusnya dengan semakin bertambahnya waktu, jumlah saham menarik semakin sedikit karena harganya makin naik. Tapi ini justru makin banyak. Ini kabar baik bagi kita semua karena banyak perusahaan yang sudah melaporkan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022. Untuk PMSR masih belum. Operating profitnya lebih kecil, jadi masih kurang menarik sih. Tapi nggak apa-apa, kita pantau terus. API udah kuartal pertama tahun 2022. Ini juga net profitnya lebih besar sih. Oke, kalau ITMG sih beda ya. Ini operating profitnya gede banget, lebih besar daripada net profit, which is nice. Dan juga ITMG ini udah update kuartal pertama tahun 2022 ya, beda dengan PMSR. Lalu untuk Adro juga udah update dia kuartal pertama, operating profit lebih besar. ABMM dia belum update dia, tapi operating profitnya lebih besar. Selanjutnya Indi udah update juga, dan ini operating profitnya lebih besar. Lalu OBMD dia juga udah update, ini net profitnya lebih besar sih, jadi kurang bagus. Selanjutnya AMFK ini udah update juga sampai kuartal pertama tahun 2022, operating profitnya bagus. CSRA ini juga udah update, operating profit lebih besar, which is nice. Lalu BMTR ini belum update ya dia ya, tapi operating profitnya lebih besar. Selanjutnya Mulia ini udah update juga, operating profit lebih besar. ISSP ini udah update dan juga PR-nya operating profitnya bagus. SMDR ini juga udah update ya dia ya, operating profitnya lebih besar, bagus. Lalu MCOL ini udah update juga, operating profit lebih besar ya. Lalu TAPCI
udah update juga, operating profitnya lebih kecil. Ini kurang bagus sih. SATG apalagi ini bergerak di bidang saham juga ya, udah update juga, dia cuman net profitnya gede banget, agak beresiko sih. Lalu untuk Segro yang tadi ada sedikit berita kurang baik, tapi belum masuk sampai ke ranah hukum sih, jadi kita tetap pantau dulu. Ini udah update kuartal pertama tahun 2022, operating profit bagus. Lalu Ambab ini juga udah update dengan operating profit lebih besar, bagus. Lalu INDR, saham tekstil, ini juga ada update dengan net operating profitnya lebih besar, which is nice. Jadi ada beberapa yang juga belum update sampai kuartal pertama 2022, tapi it's okay. Jadi begitulah teman-teman. Ada 19 perusahaan ya, dari 313 perusahaan yang kita filter, sampai akhirnya tersedia 19 saham. Ini saham yang akan saya pakai untuk trading selama bulan Juni tahun 2022. Dimana bulan Juni hari liburnya cuma tanggal 1 hari ini. Jadi sisanya penuh bisa full trading ya. Selamat trading ya teman-teman dengan list yang baru ini. Semoga kita semua selalu cuan konsisten, dan kita semuanya sukses. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.